Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Dua calon naturalisasi baru Timnas Indonesia, Miliano Jonathans dan Tristan Goejer, siap perkuat Garuda di tengah jalan menuju Piala Dunia 2026. Perjalanan Timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin menegangkan. Setelah melalui 4 pertandingan berat dan kini menduduki posisi keempat klasemen grup C, Garuda harus menatap 2 laga krusial berikutnya menghadapi Cina dan Jepang yang dijadwalkan pada 5 hingga 10 Juni 2025. 2 pertandingan itu akan menjadi titik penentuan. Apakah Timnas Indonesia akan tetap menjaga asa menuju pentas dunia yang selama ini hanya menjadi mimpi, atau kembali kandas seperti dalam edisi-edisi sebelumnya? Di tengah tekanan besar dan ekspektasi tinggi dari jutaan pendukung merah putih, langkah strategis pun harus diambil. Salah satu strategi utama yang kini ditempuh oleh PSSI adalah memperkuat kedalaman skuad lewat proses naturalisasi pemain keturunan yang memiliki kualitas serta pengalaman bermain di Eropa. Dan pada Selasa, 2 April 2025, 2 nama mencuat ke permukaan sebagai kandidat kuat pengisi slot naturalisasi, Miliano Jonathans dan Tristan Goejer. 2 pemain muda dengan darah Indonesia yang saat ini berkiprah di Liga Belanda dan dinilai memiliki kemampuan mumpuni untuk mengangkat level permainan Timnas Indonesia. Miliano Jonathans, bintang muda asal Depok yang bersinar di Eredivisie. Miliano Jonathans bukanlah nama asing dalam radar pencarian bakat PSSI. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki garis keturunan dari kota Depok dan sudah lama berada dalam pantauan tim pelatih Timnas. Bahkan pelatih Shin Tae-yong sempat mengajaknya untuk bergabung ke skuad Garuda Muda beberapa tahun silam. Namun saat itu, Miliano menolak tawaran tersebut karena 2 alasan. Dirinya masih fokus membela Timnas U18 Belanda dan tengah menjalani proses pemulihan dari cedera parah, yaitu anterior cruciate ligament, ACL. Cedera itu cukup berat. Dialaminya pada akhir tahun 2023, dan sempat membuat karirnya berada di ujung tanduk. Namun justru dari masa sulit itu, Miliano bangkit dan menunjukkan karakter luar biasa. Pemain yang berposisi sebagai winger dan gelandang serang ini berhasil memikat hati klub papan atas Belanda, FC Utrecht, yang kemudian merekrutnya dari Vitesse Arnhem pada bursa transfer Januari 2025. Transfer ini disebut-sebut mencapai nilai 300.000 euro, atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Nilai tersebut cukup tinggi untuk pemain muda, dan membuktikan bahwa Miliano bukan talenta biasa. Sebagai seorang pemain, Miliano dikenal dengan kecepatan eksplosif, teknik dribbling yang mumpuni, serta visi bermain yang tajam. Ia juga memiliki insting mencetak gol dan umpan akurat yang bisa membuka celah pertahanan lawan. Jika dibandingkan dengan pemain-pemain Timnas saat ini, Miliano memiliki gaya bermain yang mirip dengan Rafael Struijk, namun dengan sentuhan teknikal yang lebih matang. Ia sangat cocok untuk mengisi lini serang Garuda yang kerap kesulitan mencetak gol di laga-laga besar. Menurut laporan media Belanda Voetbal Primeur, Patrick Kluivert bahkan telah memberi lampu hijau bagi Miliano jika ingin membela Timnas Indonesia. Namun hingga saat ini, Miliano disebut masih mempertimbangkan keputusannya. Pintu naturalisasi terbuka lebar, dan PSSI pun terus melakukan pendekatan intensif. Jika proses ini berhasil, bukan tidak mungkin Miliano bisa langsung masuk ke dalam skuad untuk laga penting bulan Juni mendatang. Tristan Goejer, bek tangguh didikan Akademi Ajax, calon pilar masa depan Garuda. Di antara deretan nama pemain muda berdarah Indonesia yang tengah menjadi sorotan, satu nama mulai mencuri perhatian publik sepak bola nasional, Tristan Goejer. Lahir pada tahun 2004 dan memiliki darah Maluku dari garis keturunan keluarganya, Tristan saat ini berstatus sebagai pemain milik Ajax Amsterdam, klub legendaris yang telah melahirkan begitu banyak bintang dunia. Meski sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle, bek muda ini membawa harapan besar bagi masa depan lini pertahanan Timnas Indonesia. Yang membuat nama Tristan begitu spesial bukan sekadar darah keturunannya, tetapi juga latar belakang akademisnya yang luar biasa. Ia bukan sembarang pemain muda yang kebetulan bermain di Eropa. Tristan adalah produk murni Akademi Ajax, salah satu sistem pengembangan pemain terbaik di dunia yang telah melahirkan legenda-legenda seperti Johan Cruyff, Frank de Boer, hingga Matthijs de Ligt. Bisa menembus sistem ketat Akademi Ajax bukan perkara mudah, apalagi bertahan dan berkembang di dalamnya selama bertahun-tahun. Karir Tristan dimulai dari tim muda Almere City, sebelum akhirnya direkrut Ajax di usia belia. Di sana, ia menempuh perjalanan panjang dari tim U17, U18, hingga menjadi pemain reguler di Jong Ajax, tim cadangan yang bermain di kasta kedua Belanda,
Eerste Divisie. Dalam kurun waktu itu, Tristan telah mencatat lebih dari 90 penampilan di berbagai kelompok umur Ajax. Jumlah yang luar biasa untuk pemain yang bahkan belum genap 21 tahun. Dari segi permainan, Tristan adalah paket lengkap untuk seorang bek modern. Ia memiliki fisik yang kokoh, postur yang ideal, dan ketangguhan dalam duel 1 lawan 1. Ia juga piawai dalam membaca permainan lawan, cepat dalam mengantisipasi serangan, serta mampu membangun serangan dari lini belakang. Fleksibilitasnya pun menjadi nilai tambah. Tristan bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah, menjadikannya sosok serbaguna yang sangat dibutuhkan tim sekelas Indonesia, yang selama ini kerap kekurangan pemain bertahan dengan kualitas dan pengalaman internasional. Sayangnya, musim ini Tristan harus menghadapi ujian berat berupa cedera lutut yang cukup serius. Cedera ini membuatnya absen dalam 26 pertandingan bersama PEC Zwolle, periode yang tidak mudah bagi pemain muda yang sedang naik daun. Namun kabar baiknya, proses pemulihan Tristan berjalan dengan baik, dan ia diprediksi bisa kembali merumput sebelum akhir musim ini. Di balik perjuangannya melawan cedera, Tristan juga mengirim sinyal yang sangat menggembirakan bagi para pencinta sepak bola tanah air. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda Voetbal Primeur, ia secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya itu, ia bahkan mengaku mengagumi semangat dan perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. "Saya punya rasa hormat besar terhadap sepak bola Indonesia," ungkap Tristan. "Saya melihat bagaimana tim nasional mereka terus berkembang. Itu luar biasa." Pernyataan itu seakan menjadi angin segar di tengah harapan masyarakat yang mendambakan regenerasi berkualitas untuk timnas. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Tristan berpotensi menjadi tulang punggung baru lini belakang Garuda, bersanding dengan nama-nama seperti Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Kombinasi ini menjanjikan benteng kokoh yang mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Lebih dari sekadar pemain berdarah Indonesia, Tristan adalah simbol dari era baru, generasi naturalisasi yang dibentuk dari kualitas, bukan sekadar kuota. Ia adalah representasi nyata bahwa PSSI kini lebih selektif dan visioner dalam membangun tim nasional, mengincar pemain muda potensial dari akademi top Eropa, bukan hanya mereka yang telah melewati masa emasnya. Dengan usia yang masih sangat muda dan potensi yang begitu besar, Tristan Goijer bukan hanya menjadi harapan jangka pendek untuk menghadapi pertandingan-pertandingan penting mendatang. Ia bisa menjadi fondasi jangka panjang timnas Indonesia, pemain yang akan mengenakan seragam merah putih selama 1 dekade ke depan dan membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Naturalisasi sebagai strategi masa depan. Langkah naturalisasi memang bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Namun dalam 5 tahun terakhir, pendekatan yang dilakukan PSSI terlihat jauh lebih selektif dan terarah. Pemain yang dinaturalisasi bukan sekadar keturunan Indonesia, melainkan mereka yang benar-benar memiliki kualitas dan pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi telah memberikan dampak besar pada performa timnas. Kemenangan atas Arab Saudi Bahrain telah menjadi bukti bahwa perpaduan pemain lokal dan naturalisasi bisa menciptakan sinergi yang kuat. Dengan Miliano dan Tristan, Indonesia berpotensi menambah kekuatan di 2 sektor penting, lini serang dan lini belakang. Keduanya masih sangat muda, dan jika proses naturalisasi mereka tuntas, Garuda akan memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi Piala Asia 2027, Piala AFF, bahkan kualifikasi Piala Dunia. Penutup, jalan menuju mimpi besar. Mimpi untuk tampil di Piala Dunia bukan lagi isapan jempol bagi Indonesia. Dukungan dari pemerintah, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas liga, serta strategi naturalisasi yang tepat sasaran membuat harapan itu semakin masuk akal. Kini semuanya tergantung pada proses yang tengah berjalan. Apakah Miliano Jonathans dan Tristan Goijer akan benar-benar memilih membela merah putih? Apakah mereka akan siap bergabung sebelum laga-laga penting melawan Cina dan Jepang? Kita tunggu kabar baiknya. Namun satu hal yang pasti, dengan hadirnya 2 talenta muda ini, langkah Indonesia menuju panggung tertinggi sepak bola dunia semakin dekat. Dan mungkin saja, dalam waktu dekat, kita akan melihat Miliano dan Tristan berdiri di lapangan GBK, mengenakan jersey merah, menyanyikan Indonesia Raya bersama rekan-rekan satu timnya, dan membawa kita semua lebih dekat ke mimpi Piala Dunia 2026. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia.
Terima kasih.